program ini bisa dikembangkan di Projo, dan tentunya kami juga berharap terus bahwa sinergi antara pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian dengan kami di Kabupaten Projo tetap berjalan, dan nanti tentunya bisa dengan program-program dari yang tadi disampaikan oleh penyuluh. Mereka mengeluhkan untuk operasional wilayah Banyurik yang begitu luas hanya ada 2 kendaraan. Satu itu, yang kedua tadi petani itu mengeluhkan sampai nyewa gender untuk program CSA ini. Gender ya, benar ya? Gender traktor roda 4 ya, nah, itu kenapa bisa demikian? Enggak, memang kebutuhan daripada tadi mengeluh itu bukan kebutuhan terbatasnya traktor roda 4, bukan kebutuhan tidak mampu mengakses traktor roda 4. Beda ya. Jadi memang ketersediaan traktor roda 4-nya terbatas di wilayah ini gitu loh, memang. Karena mungkin di tempat lain juga terbatas ya, Pak ya, terbatas. Itu bisa saja terjadi, tidak hanya di sini. Karena jumlahnya traktor roda 2, roda 4 itu terbatas. Kita ya untuk nah, makanya kita dorong sekarang itu untuk alat mesin pertanian juga itu melalui pemberdayaan petani, melalui mengakses kur ya, supaya petani bisa membeli alat mesin pertanian dengan ada subsidi bunga di situ. Nah, itu termasuk juga tadi yang sampaikan tadi ya, para dengan kondisi sekarang ini penyuluh pasti dalam kondisi penyuluh pertanian di tengah keterbatasan yang tadi disampaikan harus tetap mampu untuk menjaga kinerjanya, karena kalau kita lihat di Jawa, kondisi penyuluh kita di Jawa itu lebih baik dibanding dengan penyuluh kita yang ada di luar Jawa. Ingat itu, kita saudara kita luar, kondisi yang di sini jalan taninya masih bisa dijangkau dengan motor, dengan sepeda. Di wilayah lain belum tentu tidak bisa dijangkau karena jalannya masih terbatas. Kalau hujan licin, kalau kering kerontang, retak tanahnya sudah nggak bisa dilewati kendaraan, macam-macam. Tapi itu jangan mengganggu yang saya sampaikan tadi, jangan mengganggu kinerja, karena itu kondisi kita. Kalau kita mau maju, ya kelemahan itu jadi tantangan. Kalau kita mau menjadi negara maju nanti, seperti negara-negara lain, negara maju dulu sebelum menjadi negara maju, pasti mereka terbatas. Tapi itu dijadikan tantangan bagi kita. Karena itu generasi sekarang jangan harus seperti ini. Permasalahan itu jadi tantangan, sehingga kita bisa mengatasi itu dengan keterbatasan. Nah itu, ya itu harus motivasi. Bapak Kapus atas terselenggaranya Farmer Field Day di Kabupaten Projo ini, Pak. Baik, terima kasih ya. Jadi yang pasti pelaksanaan Farmer Field Day ini untuk mensosialisasikan ataupun mengkampanyekan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh para petani dan penyuluh kita dalam menerapkan teknologi CSA. Nah, dari hasil tadi, baik laporan dari Pak Kadis, laporan dari koordinator Porlu kita, termasuk juga dari UABUP, kegiatan CSA ini mampu meningkatkan produktivitas daripada para petani kita yang menerapkan. Malah lebih dari 1,2 ton GKP terjadi peningkatan. Jadi berarti kegiatan CSA ini mampu untuk mendukung peningkatan produksi. Sukses berarti ya, Pak? Berarti sukses, alhamdulillah. Nah, kesuksesan ini kami harapkan juga diteruskan kepada para petani yang lain. Tidak hanya di wilayah kecamatan ini, tapi di kecamatan Banyuurip, di luar kecamatan, sehingga resonansi kegiatan CSA ini bisa dirasakan oleh seluruhnya Kabupaten Projo. Tadi Pak Kadis juga sempat menyatakan nanti akan terus dilanjutkan ya, karena SIMUP kan tidak mungkin ada batas waktu, tapi kegiatan CSA-nya ini harus terus dilanjutkan. Pertanyaan kedua ya Bapak, Ya. Langsung saja. Apa kebijakan usulan ke depan dalam penguatan BPP-nya, Pak? Oh iya, kita yang pasti kegiatan program itu kan harus berkelanjutan. Tidak bisa ada untuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, kegiatan kita memperkuat peran dan fungsi penyuluh, ya salah satunya membuat peran dan fungsi BPP.
Balai Penyuluhan Pertanian sebagai 5 fungsi itu, Iya. sebagai pusat data, pusat pembelajaran, pusat gerakan pembangunan pertanian seperti ini. Ini salah satu aplikasi sebagai pusat gerakan pembangunan pertanian, pusat pembelajaran, ya kan? Termasuk juga pusat untuk membangun jejaring kemitraan, membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder, kemitraan dengan off-taker, kementerian dengan dengan desa. Sekarang kan ada dana desa ya Pak. Wah itu bisa dimanfaatkan juga ya Pak Wabu ya untuk pembangunan pertanian. Nah itu penyuluh kita, koordinator penyuluh harus mampu membangun network dengan pihak yang lain, karena siapapun itu, apalagi di desa, di kecamatan pasti konsentrasinya pembangunan pertanian, ya kan? Jadi manfaat anggaran itu tentu saja harus koordinator penyuluh mau dan mampu untuk meyakinkan kepada Pak Kadesnya, Pak Camatnya, ini loh penting gitu untuk didukung gitu ya. Berikutnya yaitu kita membangun tool-tool transfer inovasi teknologi kepada petani itu apa? Toolnya itu yaitu sekolah lapang, demplon. Nah, itu Sama ya. pasar ya Pak. Iya, muatan sebagai kemitraan membangun itu. Ya itu karena saya harapkan tadi itu tidak hanya peningkatan produksi, petani merasakan produksinya naik, tapi pendapatannya harus naik. Pendapatan harus naik kan ditentukan juga harga toh, sehingga bagaimana para petani bisa mengakses harga itu yang lebih baik atau harganya paling tidak sama dengan harga pasar. Kita pernah melakukan pengrekrutan yang secara secara masif ya. Semua THL kita angkat waktu itu. Ada sekitar 12.000 Bu Wabu yang THL ya, BPP itu kita beri kesempatan untuk diberitakan. Ya, tapi ada beberapa yang tertinggal itu bukan karena kesalahan ataupun apapun itu, karena pihak pemerintah daerah kabupatennya tidak membuka portalnya untuk direkrut, karena khawatir nanti mungkin padahal sudah disampaikan bahwa nanti itu tidak mempengaruhi, malah nanti pembiayaan anggaran BUP akan tetap diberikan.